Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hipersensitivitas dari wawancara yang telah kami lakukan kepada responden alergi. Dengan meliputi isi presentasi kami, yaitu perkenalan kelompok, hasil interview hipersensitivitas, tipe hipersensitivitas, mekanisme gejala alergi, mekanisme alergi, dan pengelolaan atau tata laksana. Dengan anggota kelompok yaitu Mutiara Firdaus, Putri Fitriana, Ardelia Restu, Marsanda Sabrina, Nadia, dan Raisa. Untuk hasil interview, yang pertama, alergi yang diderita, yaitu alergi makanan seafood. Yang kedua, sejak kapan mengalami alergi. Alergi terhadap seafood ini mungkin sudah ada sejak kecil, tetapi baru tersadar ketika responden SMP. Sehingga sejak SMP, narasumber mulai menyadari bahwa dirinya alergi terhadap seafood dan dingin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, itu saat pertama kali makan seafood ini, apa gejala yang muncul, yaitu dimulai dengan gatal-gatal yang dibarengi oleh bintik-bintik bentol di beberapa bagian tubuh. Kemudian, berapa lama alergi muncul setelah mengkonsumsi makanan seafood? Setelah makan seafood, kurang lebih 5-7 menit dengan gejala awal bintik-bintik. Next. Apakah pernah mengalami gejala paling parah? Gejala paling parah muncul ketika narasumber tidak meminum obatnya. Akibat dari itu, bentol-bentol yang dialami narasumber bisa membesar, bahkan sampai menutupi wajah. Setelah itu diikuti dengan pusing yang disertai dengan lemas dan mual. Tindakan pertama yang dilakukan narasumber ketika kehabisan obat adalah narasumber memaksakan dirinya untuk tidur. Tetapi tidak dalam waktu yang lama karena biasanya hal itu terjadi di malam hari. Setelah itu narasumber akan segera membeli obat tersebut. Kemudian narasumber juga menggunakan minyak kayu putih untuk menghangatkan tubuhnya. Apakah sudah pernah melakukan tes alergi? Narasumber belum pernah melakukan tes alergi, tetapi sudah mengunjungi beberapa instansi kesehatan. Instansi kesehatan yang dituju adalah rumah sakit dan puskesmas. Ketika di rumah sakit, narasumber mendapat beberapa diagnosa yang berbeda seperti autoimun atau narasumber diarahkan ke spesialis THT. Untuk pertanyaan selanjutnya, obat apa yang diberikan oleh dokter? Narasumber mendapatkan obat dari dokter berupa vitamin dan obat pereda nyeri. Narasumber mengkonsumsi obat Insidal, dexamethasone, dan cetirizine ketika gejala alergi muncul. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan alergi dapat hilang setelah mengonsumsi obat? Narasumber hilang alergi setelah 10 menit. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam 10 menit reaksi alergi yang muncul hilang seluruhnya? Dalam 10 menit itu, rasa gatal dan bentol yang muncul hilang secara perlahan. Selanjutnya, apakah pernah terjadi pemulihan alergi tanpa obat? Narasumber belum pernah. Terus, apakah mengonsumsi suplemen atau vitamin? Narasumber mengonsumsi vitamin B atau vitamin C. Selanjutnya, apakah ada perubahan pola makan setelah didiagnosa terpapar alergi seafood? Bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kesehatan? Narasumber menjadi jarang mengkonsumsi seafood, hanya bisa beberapa kali. Tidak banyak setiap selesai mengkonsumsi seafood, narasumber segera meminum obatnya. Kemudian, apakah alergi yang muncul disebabkan oleh semua jenis seafood atau hanya beberapa jenis seafood? Alergi yang muncul disebabkan oleh semua jenis seafood yang dikonsumsi. Kemudian, dalam penanganan yang dilakukan untuk alergi seafood dan alergi dingin, apakah sama? Narasumber menjawab, untuk penanganannya sendiri kurang lebih sama, dan obat yang dikonsumsi pun sama, karena rasa gatal yang dirasakan dapat mereda setelah mengkonsumsi obat tersebut. Selanjutnya adalah hipersensitivitas. Hipersensitivitas atau reaksi alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan yang terjadi saat jaringan tubuh sehat mengalami cedera atau luka. Reaksi alergi melibatkan antibodi, limfosit, dan sel lainnya yang termasuk dalam komponen sel imun sebagai pelindung fisiologis tubuh. Reaksi alergi terbagi menjadi 4 macam, yaitu tipe 1 sampai dengan tipe 4.
Tipe hipersensitivitas. Patofisiologi alergi makanan dibedakan berdasarkan reaksi yang dimediasi IgE atau hipersensitivitas tipe 1 dan reaksi yang tidak dimediasi IgE. Alergi makanan yang dimediasi oleh IgE memiliki onset gejala yang cepat, dimulai 4-6 jam setelah terpapar. Alergi makanan yang tidak dimediasi IgE onset lebih lambat. Alergi makanan yang dimediasi dapat menimbulkan reaksi anafilaksis. Selanjutnya, untuk mekanismenya, yang pertama ada sensitisasi, di mana pada tahap ini tubuh terpapar pertama kali terhadap alergen tertentu, seperti serbuk sari, tungau debu, atau makanan tertentu. Sistem kekebalan tubuh nantinya akan bereaksi terhadap alergen ini dan memproduksi antibodi khusus yang dikenal sebagai imunoglobulin E atau IgE. Produksi IgE ini terjadi di sel-sel darah putih yang disebut dengan sel plasma. Selanjutnya terjadi reaksi sekunder di mana tubuh terpapar kembali dengan alergen yang sama. Nah, alergen ini nantinya akan berikatan dengan IgE yang telah diproduksi sebelumnya dan melekat pada permukaan sel mast dan basofil. Yang keduanya mengandung granul yang mengandung histamin dan bahan kimia inflamasi lainnya. Selanjutnya terjadi destabilisasi sel mast di mana alergen berikatan dengan IgE yang melekat pada permukaan sel mast. Akibatnya, granul yang mengandung histamin dan bahan kimia inflamasi lainnya dilepaskan ke dalam jaringan sekitarnya. Selanjutnya ada pelepasan mediator seperti histamin, prostaglandin, leukotrien, dan sitokin yang dilepaskan dari sel mast dan basofil. Histamin inilah yang menjadi mediator utama yang menyebabkan gejala alergi seperti kemerahan, pembengkakan, gata-gata, dan kontriksi saluran napas. Dan yang terakhir adalah munculnya respon inflamasi. Mediator yang dilepaskan menyebabkan respon inflamasi yang kuat di jaringan sekitarnya. Ini menghasilkan gejala alergi yang beragam tergantung pada organ atau sistem tubuh yang terlibat. Misalnya, jika reaksi alergi terjadi di saluran napas, maka akan terjadi sesak napas, batuk, dan pilek. Jika reaksi alergi terjadi di kulit, maka akan terjadi kemerahan dan ruam. Lalu gejala alergi. Yang pertama anafilaksis, yaitu reaksi anafilaksis adalah suatu respon hipersensitivitas yang diperantarai oleh imunoglobulin E atau hipersensitivitas tipe 1. Hal ini disebabkan adanya suatu reaksi antigen antibodi yang timbul segera setelah suatu antigen masuk dalam sirkulasi. Lalu yang kedua ada pruritus, yaitu basofil dan sel mast melepaskan banyak mediator inflamasi, termasuk histamin, yang dianggap sebagai mediator klasik gatal. Basofil dalam peradangan alergi dapat menimbulkan pruritus dalam berbagai gangguan kulit dan sistemik. Sel ini tidak hanya memproduksi histamin, protein, dan SP, tetapi juga sitokin, kemokin, prostaglandin, dan faktor-faktor pengaktif trombosit berbagai interleukin atau IL, seperti IL-2, IL-4, IL-13, IL-22, dan IL-31, dan sitokin, seperti limfopoietin, stromathymus, atau TSLP, juga berkontribusi pada keluhan gatal di berbagai kondisi klinis. Lalu gejalanya ada pusing, sistem kekebalan tubuh individu alergi merespon alergen dengan memproduksi antibodi khusus yang disebut imunoglobulin E atau IgE. Produksi IgE ini merupakan karakteristik dari hipersensitivitas tipe 1. Pada reaksi sel mast setelah tubuh telah menghasilkan IgE tersebut menempel pada sel mast, terutama di jaringan kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Sel mast menjadi sensitisasi terhadap alergen. Histamin yang dilepaskan memicu reaksi peradangan, vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan kontraksi otot polos. Efek ini dapat mempengaruhi sistem saraf dan keseimbangan tubuh yang menyebabkan pusing. Lalu mual. Mekanisme terjadinya mual pada alergi makanan dapat melibatkan beberapa faktor, termasuk pelepasan histamin. Histamin dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk mual. Selain itu, alergi makanan juga dapat menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan, sehingga mengganggu proses pencernaan dan mengarah pada mual. Untuk tata laksananya, yaitu menghindari konsumsi seafood atau berada di lokasi yang menyediakan seafood. Kemudian menghindari bahan non-pangan yang mengandung seafood,
dan mengkonsumsi antihistamin, karena antihistamin dapat mengurangi gejala alergi seafood. Berikut adalah dokumentasi Zoom yang kami lakukan bersama dengan narasumber. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.